Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Sedikit demi sedikit itu bisa hitungannya bulan atau tahunan. Atau bahkan mingguan. Nggak ada patokan waktu, cuman ada progres. Di dalam progres itu ada regress, ada maju mundurnya. Nggak ada orang itu hanya set up, selalu ada setback. Tidak ada orang yang maju terus, semua itu harus ada mundurnya. Namanya orang nyanyi aja seriosa. Tetap ada waktunya, dia harus nafas. Nggak ada nada itu melengking naik terus, nanti putus tuh pita suara. Yang penting progres, siapa mengumpulkan harta sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harta yang cepat diperoleh harus hati-hati. Cepat di sini itu instan. Yang tidak bisa melihat hulu dan hilirnya, hati-hati di dalam sebuah bisnis yang Anda tidak menguasai ilmunya. Semua asal percaya sama teman. Anda tidak lihat prosesnya, tapi mendapatkan presentasi yang menggiurkan. Hati-hati dengan begini. Tahun-tahun ke depan tidak akan pernah kapok dan jerah. Dunia akan masuk ke lubang yang sama, tapi jemaat Mawar Sharon jangan masuk ke sana. Hati-hati dengan money games. Jangan pernah datang ke gereja dan berkata, uangku raup, habis semuanya, itu tanggung jawabmu. Saudaraku itu tanggung jawabmu. Kan nggak mungkin kan, gereja juga tidak akan menjagakan uang. Tapi gereja akan mengajarkan prinsip yang menjadi tembok yang kokoh untuk menjaganya dalam hidupmu. Bapak ibu saudara hati-hati dengan money games. Sampai kapanpun orang nggak akan cerah. Kedepan ya, saya peringati sekali lagi, don't fall in the same trap. Kalau Anda pernah hilang uang di situ sebelumnya, belajarlah sebagai biaya kuliah. Juga di sini dikatakan harta yang cepat diperoleh adalah harta yang hasil judi. Kalau Anda bekerja di dalam sebuah perusahaan perjudian, ingatlah bahwa uang hasil judi, baik itu bandarnya maupun yang berjudi, itu semua uang ada sayapnya. Tidak pernah sekalipun sepanjang 30 tahun saya dalam pelayanan, saya melayani orang yang demikian itu tidak dibawa Tuhan dulu detox. Kalau orang itu bertobat seperti Sakius, dia harus mengembalikan 4 kali lipat. Segala sesuatu uang yang sifatnya itu masuknya demikian, itu ada sayapnya semua. Bapak ibu saudara hati-hati, saya melihat berkali-kali, orang harus bayar harga ketika bertobat. Hilang segalanya. Lalu naik lagi. Jadi uangmu itu halusinasi kalau itu dari judi. Itu uang asli, ada serinya, saya tahu. BI itu Bank Indonesia atau dolar Amerika atau apa. Tapi itu di tanganmu halusinasi. Uang hasil judi itu tidak ada restu. Dan pasti habis, 100% pasti habis. Pasti. Kenapa? Karena orang yang berjudi hatinya salah. Tapi orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya, karena orang yang mengumpulkannya lewat sebuah proses dan lewat sebuah progres, orang itu mengindahkan Tuhan dalam perjalanan. Otomatis kalau orang itu mengumpulkan pelan-pelan, dia melibatkan Tuhan. Ada fear of God, ada takut akan Allah di dalamnya. Di dalamnya ada roh pelayanan ketika orang itu belajar untuk mengutamakan kerajaan sorga, bukan demi harta, tapi dia percaya janji Allah berkata segala sesuatu ditambahkan. Maka orang itu akan mengumpulkan pelan-pelan sambil setia, seimbang hidupnya antara kerja, family, dan pelayanan. Jadi nanti terbangun lewat proses itu relasi-relasi dan hubungan-hubungan yang nyata. Jadi nggak mungkin harta yang diperolehnya itu akan cepat menguap. Karena penjagaannya itu manusia-manusia yang Allah taruh dalam hidupnya. Belum lagi orang itu belajar sabar buah roh yang kesekian. Di mana dia belajar untuk mengapresiasi atau menghargai uang kecil yang masuk dulu. Dan dia tabung pelan-pelan dan otomatis otak orang itu jadi brilian. Misalnya saya ada margin segini untuk saya tabungkan. Saya tabungkan di apa ya? Apa saya cemplungkan semua ke bisnis atau saya tabungkan di sesuatu yang lain, misalnya yang bekerja jangka panjang seperti properti atau apa. Dia akan bisa mikir, otomatis orang itu tidak mikirkannya duit. Tapi dia memikirkan gimana mengelola yang ada. Makanya itu saya ngerti. Orang yang cepat memperoleh hartanya lewat cara yang tidak berkenan, kenapa kok hilang seketika nanti hartanya? Karena tidak disertai dengan gaya hidup yang dipupuk oleh Tuhan. Tapi orang yang memperolehnya, mengumpulkannya sedikit demi sedikit menjadi kaya, kenapa kok bertambah? Karena mereka tidak mengumpulkan uang, tapi mereka mengalami seluruh paket Tuhan dalam menanti janji dan dalam mengelola talenta. Mereka mengalami the fullness of life. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Belum lagi di situ suami istri belajar bergandeng tangan, berdoa dalam suka dan duka, sama anak papa mama lagi krisis ini mau bayar hutang, lalu mereka berdoa, lalu tiba-tiba Tuhan buka jalan, lalu piutang dicairkan. Mereka melihat semuanya itu ada sebuah proses di mana anak-anaknya bukan terima harta untungnya papa, tapi mereka mengalami kesaksian bahwa Tuhan itu nyata. Ini yang susah. Kelihatannya cuma duit. Bedanya apa dengan ini? Yang ini itu ada ceritanya dengan Tuhan dan keluarga. Dan gereja. Yang ini gak ada, langsung lotre. Makanya ini cepat hilang. Ini uang yang hasilnya dari providence, dari penyediaan Allah. Gaya hidupnya tidak menopang kalau orang mau cepat kaya. Makanya nanti kalau dapat uang, gaya hidup yang absen itulah juga menjadi kejatuhannya. Hati-hati dengan money games dan pesugihan. Kalau pesugihan itu tidak ada sayapnya uangnya, ada tumbalnya. Ingatlah orang yang mencari paranormal, mencari dengan cara-cara yang sifatnya mistis keuangan itu bisa dapat nggak? Bisa. Waktu saya kecil dulu,
Keluarga kami, ada orang ketuk pintu ternyata bawa tuyul, itu bisa sungguhan, itu disorokkan, saya lihat sendiri, itu tadi ada uang nggak ada hilang. Bisa, itu dipindahkan kemana? Ke orang yang minta uang itu. Tapi zaman dulu kan keluarga kami belum mengerti Kristus. Sekarang nggak bisa, tuyul mau masuk lewat satpam dulu, malaikat. Bapak, ibu, saudara, pesugihan itu ada, mistis, okultisme ada. Tapi akan ada tumbal di keluargamu. 100% pasti. Ingatlah sesuatu. Koruptor seperti setan tidak pernah memberimu sesuatu for free. Berkat Allah lah yang menjadikan kaya. Kalau Tuhan yang memberkatimu, susah payah tidak akan mengikutinya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 12 terakhir, dengan ini saya selesai. Semoga Anda diberkati. Siapa diberkati hari ini? Tuhan ya. Saya rasa saya perlu bicara soal uang sekali-kali. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Di sini hati-hati dengan roh frustrasi, karena harapan yang tertunda menyedihkan hati. Kata tertunda di situ, harapan yang terus tertunda, bukan tertunda sekali-kali. Namanya orang naik pesawat, apalagi yang frequent flyer ya kan, orang yang sering terbang, pasti sekali-kali telat boarding, itu biasalah. Saya pernah ketinggalan pesawat, pernah, bukan salah saya, salah maskapai. Waktu itu saya mau pelayanan ke Eropa, lalu pakai satu maskapai sampai di sana, yang telatnya dari sini kok. Dan dari satu line, dari satu maskapai yang sama, akhirnya saya ketinggalan. Jangan ngeluh lah, hidup memang gak sempurna. Tapi harapan yang tertunda itu tertunda terus tanpa tahu kapan digenapi. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Tuhan aja gak gitu loh sama manusia. Tuhan itu gak pernah izinkan kita itu do. Selalu ada do, ada re, dan ada mi. Tuhan gak pernah izinkan kita itu selalu pencobaan. Selalu Tuhan itu begini, pencobaan, pertolongan. Tantangan, berkat, pencobaan, pertolongan. Selalu begitu. Kalau enggak ya pencobaan, pertolongan. Atau pertolongan, pencobaan. Pasti selang-seling. Tuhan aja gak pernah gitu. Nah, kita sebagai manusia, kalau kita sebagai pemimpin, hati-hati. Baik ini terhadap anak maupun maupun di dunia kerja. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Keinginan yang dipenuhi pohon kehidupan. Kita itu dikasih Tuhan satu karunia untuk menikmati. Janganlah kita hanyalah kerja, lalu anak kita, keluarga kita dibengkelaikan. Semua yang ada, masukkan semua untuk investasi sesuatu. Keluarga tidak pernah diajak liburan. Jangan lupa sama keluargamu. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Orang kalau disuruh menunggu sesuatu sampai who knows when. Siapapun akan capek. Misalnya seorang cowok kejar seorang cewek. Kalau digantung terus puluhan tahun, ya lama-lama juga akan letih tuh. Atau tahunan. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Bicara kepada pemimpin-pemimpin perusahaan, jika Anda memimpin perusahaan, dan kalau Anda ada kongsian, penting dari waktu ke waktu itu, harus ada bagi dividennya. Sekalipun bisnis masih belum melambung. Sebab harapan yang tertunda entah sampai kapan, itu melemahkan hati, membuat orang tidak termotivasi dan tidak tahu ini aku nunggu apa, sampai sama lama-lamanya. Lain cerita kalau orang baru bekerja minggu depan langsung minta keuntungan, itu orang keburu-buru namanya, itu namanya orang merampok bang. Tapi kalau 10 tahun, tidak ada cerita. Semua yang ada masukin lagi di bisnis. Ada yang masukin di bisnis lagi. Semua orang yang bersama dengan Anda, kalau Anda CEO-nya, semua gigi jari. Lama-lama Anda akan mematikan satu-satu yang namanya loyalty. Loyalitas akan mati. Satu-satu. Maka penting sekali dalam menatah keluarga. Misalnya, kenapa kok ada ulang tahunan, ada apa? Karena manusia perlu merayakan milestone. Dari waktu ke waktu harus ada tepukan. Karena manusia bukan makan bensin atau oli. Harus ada tepukan, encouragement namanya. Lawan kata frustrasi itu encouragement atau dorongan atau hiburan atau pujian. Ditepuki tangan dan berkata, kamu berharga loh. Penting loh itu. Makanya sesuai dengan tradisi setiap negara beda, setiap bangsa, setiap ras juga nggak sama setiap kebudayaan. Ada yang namanya Sweet 17-an kalau di Indonesia nggak harus, itu nggak prinsip. Kalau di Amerika Sweet 16 malahan yang umur 16. Itu seperti memberitahukan bahwa ini satu milestone untuk kita rayakan atau 1 kilometer baru. Perlu sekali yang namanya orang tua hadir saat anak wisuda. Contohnya harapan tertunda itu sampai kapan? Ada titik-titik itu, titik-titik pekah di mana Anda perlu membuat orang tersebut merasa terpenuhi keinginannya seperti pohon kehidupan. Saya dorong Anda dari waktu ke waktu. Kalau orang yang malas harus bekerja, itu sudah pasti. Tapi ada juga orang yang terobsesi kerja atau workaholic. Maunya kerja. Nggak banyak sih, tapi ada di sini beberapa. Kerja. Sudah. Nggak usah dihitung sekarang. 20 tahun kemudian terus kerja. Satu-satu capek. Istrimu akan capek. Anakmu akan capek. Harapan mereka tertunda. Pak, kapan Papa akan senangkan kami? Nggak. Papa masih belum. Papa mau mencapai. Banyak orang itu gitu. Mau mencapai berapa dulu? Dulu mau mencapai 1 ruko. Sekarang mau mencapai 1 rumah. 1 rumah mau punya 3 rumah. Mau 3 rumah mau punya. Demikian pula sekarang itu kenapa orang semakin lama kawin. Tunggu dulu, aku harus punya ini, punya itu. Kalau punya itu semuanya bukan lagi istri masa mudamu, kata Maleaki. Istri mudamu itu bukan istri masa mudamu. Apa yang membuat pernikahan itu indah adalah kalau orang itu sudah wisuda, dia punya pekerjaan yang mapan, dia bisa menata diri sisiran. Dia tahu sikat gigi, dia punya hidup doa, punya pelayanan, dan dia masih setengah jalan, masih mulai menitis karirnya, kontrak pun nggak apa-apa. Jadi orang tua bisa kasih, jangan bergantung. Tapi kalau diberi puji Tuhan, kalau enggak usahakan.
Kalau saya senang sama satu orang, saya sudah setengah jalan, saya sudah mulai menitis. Asal saya tidak spekulasi, beli apa, saya tanamkan dulu, belajar untuk mawas diri. Saya juga tidak mau setiap hari makan super mie. Saya harus memperhatikan gizi, makan secukupnya, tidak perlu mewah. Lalu setelah itu kalau ada satu wanita yang Tuhan taruh di samping saya, yang mau membangun bersama dengan saya, pumpung masih setengah matang. Itu orang nanti pada waktu saya rayakan, usia pernikahan saya ke-20 sekian, saya sebut dialah istri masa mudaku. Yang lebih muda datang pun tidak akan pernah menarik hatiku, karena saya dengan dia membangun bersama-sama. Tapi kalau sudah jadi dulu, itu istri namanya trofi. Kenapa banyak anak-anak muda tidak mau merit? Aku mau tunggu punya ini. Tidak begitu merit itu. Harapan tertunda membuat si dia pun melayang suatu hari. Harapan tertunda ini adalah Anda dan saya harus memperhatikan, buka agenda setiap tahun. Tahun segini itu milestone-nya, tahun segini itu milestone-nya, harus ditentukan. Milestone-nya. Tentukan itu. Jangan pernah abaikan marker-marker perlu dalam keluargamu dan dalam perusahaanmu. Jangan 20 tahun kemudian kongsiannya semuanya yang cuma dimintain duit, ayo cemplung lagi. Ayo cemplung lagi. Yang ku cemplungkan kemarin mana? Anda kalau dan saya mau hubungan kerja sama yang langgeng dan menghasilkan, dari waktu ke waktu, kilometer berapa, jika tidak merugi, berhenti, meskipun ada market baru, stop ekspansi, duduk dulu, nafas dulu, makan dulu bersama-sama, berkata, this is for you, this is for you, this is for you. Nanti lihat ya, seperti pohon kehidupan, bisnismu juga akan diberkati Tuhan. Tapi kalau peras, nanti sapi berikutnya, susu diperas keluar darah. Bukan lagi berkat, tapi keluar kutukan yang tidak perlu di dalam karirmu. Bapak Ibu Saudara, semoga apa yang saya sampaikan ini hikmat-hikmat berjalan, nanti di lapangan Anda aplikasikan. Semoga berguna bagi Anda. Amsal 13 ayat 7-12. Ibadah sebelumnya 6 ayat, kita bahas 6 ayat kemudian. Saya bacakan ayat 7. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Boleh kaya, tapi jangan flexing. Flexing itu pamer. Pamer yang gak perlu sih. Gak pamer aja kalau kita berhasil, ada yang cemburu atau iri. Apalagi kalau kita pamer. Gak ada untungnya. Selain Tuhan tidak dipermuliakan, orang lain juga tidak akan mengagumi. Mereka hanya terpancing untuk mengingini. Bukankah justru menimbulkan dosa? Belum lagi, bisa saja berpotensi terjadinya kejahatan. Flexing itu kebodohan. Alkitab melarangnya. Kita gak boleh sok-sokan kalau kita punya barang. Kita lihat dulu ayat yang ke-7 saya jelaskan, ada orang yang berlagak kaya, sinis bahasa firman. Ada orang yang berlagak. Sok-sokan tadi, berlagak kaya, tapi gak punya apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, seolah-olah direkomendasi. Gak apa-apa pura-pura miskin, bukan jatuh miskin loh ya, tetapi lower profile, merendahkan diri. Ada orang yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Berlagak kaya dilarang, berpura-pura miskin disarankan. Intinya jangan flexing atau jangan pamer, dan juga jangan menyombongkan diri. Kita itu jadi orang itu gaya hidup sepatutnya moderat saja. Mengapa begitu? Moderat itu pun tidak tentu masuk dalam ekspektasi orang. Moderat karena fokus kita nggak di sana. Hidup itu bukan seputar makan, minum, pakaian. Janganlah fokusmu ke hal-hal yang duniawi. Materialisme itu sesuatu yang sekedar dijalani. Itu fasilitas dari Tuhan. Tidak perlu flexing pun, tidak perlu gaya. Akan ada orang yang iri kok. Tapi firman Tuhan ajarkan, janganlah fokusmu ke sana. Orang berlagak kaya karena memang hidupnya adalah soal kekayaan. Dia tidak punya tujuan. Dan juga hatinya tidak syarat pelayanan. Orang yang begitu sudah salah dari oyot atau dari akarnya. Karena itu dilarang berlagak kaya karena ada masalah serius secara rohani di dalam dirinya. Tapi justru disarankan untuk berpura-pura miskin. Maksud saya begini, maksud ayat ini begini. Maksudnya, kalau misalkan Anda itu kekayaannya segini itu, gak apa-apa loh. Turun 2-3 tangga, 2-3 level. Seperti 2-3 level itu artinya kalau bisa itu underpay. Bayarlah dirimu sendiri kalau soal ego dan kesombongan itu lebih rendah dari sepatutnya. Misalnya, orang yang punya kekayaan atau derajat sekian, turunkan 2-3 titik.
Supaya sebenarnya, sejujurnya, Anda lebih kaya daripada yang nampak. Dibanding dengan tampang atau gaya hidupnya, lebih baik Anda itu underrated atau underrating yourself. Ya, seperti seolah-olah prediksi orang itu meleset. Dikira Anda sekian, padahal Anda sebenarnya segitu. Itu lebih bagus Alkitab merekomendasikan. Ini pun turun 3 titik, masih 7 titik di atas yang lainnya. Makanya itu jangan pernah kita itu cemburu sama berkat orang lain. Jangan pernah iri. Tidak semua orang kaya itu salah. Ada orang yang kaya, kekayaannya dia dapatkan secara halal. Saya sebut orang seperti itu kaya halal. Tapi juga ada kaya yang haram. Yang memperolehnya dengan cara yang salah, apalagi berdosa. Dengan cara-cara yang tidak dikenan Tuhan, bahkan melanggar firman. Ada kaya yang haram. Tapi juga ada kaya yang halal. Ishak itu menabur mendapatkan 100 kali ganda. Kenapa mereka bangsa Filistin sangat khawatir dan terancam, baik itu Abraham, Ishak, Yakub pula, karena mereka itu sangat berhasil. Bapak-bapak iman kita itu orang yang sangat kaya raya. Abraham, Ishak, Yakub, tapi mereka bukanlah Injil kemakmuran. Tapi mereka mengelolanya. Tidak heran kalau di tangan orang rajin, barang sedikit bisa jadi banyak. 1 talenta di tangan orang yang tidak menyembunyikan di bawah tanah, dikasih 2 atau 5 talenta kalau dikelola, pasti jadi lebih. Nah, orang menabung kok ke perkara-perkara perlu, bukan menghambur-hamburkan uang untuk perkara sia-sia. Masa mungkin hartanya nggak bertambah? Saya nggak hanya bicara soal harta, saya bicara soal talenta. Talenta atau bakat alam, kalau Tuhan taruh pada diri seseorang, kalau dia sekolah beneran, sekolah baik-baik, bahkan otodidak, masa dia nggak akan semakin mahir dalam pekerjaannya? Bahkan Alkitab mengatakan di kitab Amsal, orang yang cakap dalam pekerjaannya akan berdiri di hadapan raja-raja. Saya pernah lihat, waktu itu saya melewati sebuah mall di Jakarta, lalu di depan sana ada tukang potong saya nggak kenal, karena saya nggak ngerti dunia barber. Rambut itu pokoknya bagi saya yang penting pokoknya asal pendek, cepak gitu aja, gampang. Saya nggak punya waktu terlalu banyak blow dry dan sisiran. Lalu yang potong di situ tuh, yang dipotong, saya paham itu. Mungkin anak-anak muda sekarang kurang nggak tahu. Itu Margaret Thatcher, dipotong sama dia. Presiden-presiden, nggak mungkin lah. Dia pasti dulu pertama kali motong orang di jalanan, tapi sampai segitu kan karena dia memang semakin skillful. Bukan bicara soal harta melulu. Tapi apapun di tangan orang yang rajin, orang yang sungguh-sungguh, pasti bertambah. Jadi ada orang itu kayanya halal. Tidak boleh iri, jangan kutuki mereka. Mereka turun 3 dot itu masih 7 dot di atas kita. Coba bahagia untuk berkat orang, wong dia dapatkannya secara lumrah. Dan dia bayar harga pula daripada orang kalau ada sedikit langsung dihamburkan. Aji mumpung, kapan lagi aku pegang duit segitu. Dan bahkan ada orang-orang yang salah investasikan. Belum apa-apa sudah spekulasi. Tidak menginvestkan di sesuatu yang berjangka panjang, bukan untuk profit taking atau bukan untuk ambil keuntungan seketika. Ya otomatis lah, gambling begitu jatuh, jangan iri sama orang yang punya lebih. Karena keputusan bodoh, keputusan bodoh tidak boleh iri dengan keputusan bijaksana. Ada pula orang-orang yang mengumpulkan segala sesuatu itu dengan waktu. Jangan pernah kita tuduh, orang itu kok begitu. Foya-foya lu, hambur-hambur, hedon dan sebagainya. Mentang-mentang kita nggak punya. Kalau kita punya kan kita nggak mungkin kutuki diri. Makanya itu, dua-dua ini salah, sombong itu salah. Minder itu juga salah, minder itu sombong kebalik. Coba lihat orang minder. Dan orang minder, biasanya orang yang suka mengutuki orang lain dalam keberhasilannya itu dia orang yang minder. Dan dia iri seperti Kain. Kenapa persembahanku tidak jalan, persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Nanti lihat ya, tunggu ya. Kalau orang itu dapat kekayaan, muncullah sebuah pepatah, OKB atau orang kaya baru. Lalu muncullah yang namanya, mulai timbullah yang namanya flexing di sosial media. Kaya itu ada yang halal. Ada yang haram, lewat korupsi, pemerasan, pencucian uang. Miskin pun ada miskin yang halal, ada miskin yang haram. Miskin yang halal adalah orang sudah berusaha. Miskin di sini, meskipun masih bisa makan, dia nggak bisa beli barang-barang yang dia inginkan. Tapi dia sudah berusaha. Memang ada orang yang nggak akan pernah punya 5 talenta. Terimalah itu bukan sebagai nasib, tapi syukuri itu sebagai berkat yang cukup bagimu. Jangan iri sama orang lain, selalu ada gunung yang lebih tinggi dari gunung Semeru. Kalau kita memang dikasih Tuhan 1 talenta, nggak usah iri sama yang 2. Nggak usah iri juga sama yang punya 5 talenta. Ada orang itu yang memang dibatasi Tuhan sekian. 5 talenta pun ada batasnya. Nggak ada orang itu yang kaya raya, sekaya Allah itu nggak ada. Salomo pun ada batasnya. Jadi kalau kita lebih tinggi jangan sombong hati. Kalau kita rendah jangan kita rendah diri. Ada orang yang miskinnya itu halal. Dia sudah usahakan. Dia syukuri 5 roti 2 ikan. Mungkin seumur hidupnya bapak ibu itu tidak akan pernah berhasil seperti apa. Tapi anak-anaknya dididik dengan benar. Dan mereka punya kehidupan yang dari Tuhan. Nanti punya profesi, punya karir yang bagus. Sekalipun bukan seorang bos atau punya company sendiri, apa salahnya sih kerja sama orang? Emangnya kerja sendiri itu enak?
Kerja sendiri itu juga pikul salib sendiri. Jadi direktur, apalagi direktur utama itu tidak selalu menyenangkan. Ada apa-apa, tangkap tangan yang kena siapa? Jangan pernah kita bandingkan, oh aku kok gak punya perusahaan, orang itu kok punya. Yang punya perusahaan itu punya pusingnya sendiri. Yang kerja sama orang juga punya salibnya sendiri. Jangan iri. Ada orang yang memang diberi Tuhan hanya 2 talenta, bukan 5 talenta. Ada orang yang miskinnya halal karena dia sudah berusaha. Tapi ya inilah yang Tuhan berikan, 5 roti 2 ikan. Tapi ada orang yang miskinnya haram. Ya itu tadi, punya uang langsung dihamburkan. Lalu sembarangan karena tergiur dengan keuntungan, apalagi yang diperingatkan Tuhan. Peringatkan Tuhan di perjanjian baru bunyinya begini, janganlah kamu ingin cepat menjadi kaya, supaya jangan jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan dan menyiksa diri dengan yang bukan-bukan. Ada orang itu yang jatuh miskin bukan karena Tuhan memberi dia talenta kecil, tapi karena keputusannya yang tidak bijaksana. Ada orang yang miskinnya itu haram. Tuhan tidak pernah limit dia ke segitu, tapi dia kehabisan sumber daya, hanguslah yang dia punya, karena dia ngawur mainnya. Apalagi mereka yang malas-malasan. Firman Tuhan dengan jelas berkata, miskin yang seperti ini haram, melipat tangan sebentar lagi, tidur sebentar lagi kemiskinan akan menyerbu kemahmu. Dan kau akan kekurangan roti. Tangan lamban membuat miskin, kata Amsal. Di pasal yang lain tentunya, tangan rajin menjadikan kaya. Saya ingin untuk kita menyadari ini. Jangan kita kutuki orang miskin. Dan juga jangan kutuki orang kaya. Kerjakan bagianmu, kembangkanlah talentamu. Dan apapun yang Tuhan nanti garis bawahi, segini yang kau patut miliki, kelolalah untuk kemuliaan Allah. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu flexing tidak pernah dianjurkan oleh firman, bahkan dilarang. Karena fokus kita tidak di sana. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa diri kita itu miskin harta duniawi, jangan compang-camping. Ke gereja nggak harus pakaian baru, tapi kita bisa pakaian rapi. Mungkin pakaian cuma 2-3, bukan hanya ke gereja. Saya nggak bicara tentang ke gereja, di masyarakat pada umumnya. Saya nggak harus pakai baju branded, atau baju dengan brand-brand ternama. Tapi kalau baju saya setrika, baju saya rawat, saya kan percaya Allah Israel adalah Allah yang menyertai perjalanan hidupku. Zaman Musa 40 tahun di padang gurun, mereka belum masuk ke tanah yang melimpah madu dan susu. Dengan semua keterbatasan, makan cuma satu jenis mana, digoreng, dibakar, muter-muter, ya begitu aja, bolak-balik. Mereka nggak bosan, karena hati mereka dipenuhi dengan rasa syukur. Bahkan sandal mereka tidak usang, gigi mereka nggak ke dokter gigi. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya pasien-pasien dokter gigi di gereja kita ini, kalau ada dokter gigi, pasiennya dapat dari yang non-jemaat dah. Jemaat kita ini nanti akan awet-awet giginya. Dokter-dokter kita dapat pasien yang non-jemaat deh. Sebab dokter gereja kita biarkan jemaatnya semuanya sehat-sehat. Katakan amin. Haleluya. Tuhan bisa bantu kita hemat dengan tidak perlu keluar yang namanya biaya obat. Tuhan yang sama. Aku mungkin tidak bergelimpangan harta, tidak duduk di gunung emas. Tapi aku itu berdiri di atas firman. Anak-anakku satu-satu akan jadi. Belum menutup kemungkinan nanti suatu hari anak-anakku diberkati dengan melimpah-limpah. Tugas saya seperti kebaktian 1, mendidik mereka dengan cara yang benar. Sehingga mereka bukan menjadi pencemooh, tapi menjadi anak yang bijak. Kayak miskin itu relatif kok. Hanyalah kepercayaan. Miskin pun tidak ada orang yang terlalu miskin kok. Karena bagi Tuhan, orang benar tidak akan meminta-minta roti. Kalau kita jujur, kalau kita bisa dipercaya, pasti dapat pekerjaan. Pasti. Nggak mungkin nggak. Nggak ada orang itu sampai miskin terpuruk, itu nggak ada. Bahkan di tempat-tempat seperti zaman dulu Ethiopia, sekarang mana Mozambik kali di Afrika. Tetap Tuhan itu gerakan hati seorang misionaris. Misalnya dari Amerika datang ke sana. Saya kenal di sebuah negara, saya nggak bisa sebutkan karena supaya mereka tetap aman. Ini orang adalah pakar Wall Street. Jual semuanya, ini orang yang kaya raya berada. Dan dia pergi ke negara itu. 40 sekian anak asuhnya sekarang panti asuhan semua. Jangan suruh semua orang kaya jual hartanya untuk jadi demikian. Gak semua orang punya panggilan yang sama. Setiap kita punya peran untuk membantu orang lain. Kita punya peran untuk membangun kerajaan Allah. Tapi lihat itu, bahkan di tempat-tempat yang miskin terpuruk, sungguhan gak bisa makan, mereka makan dari sampah. Tuhan utus orang-orang yang akan meningkatkan kesenjangan mereka. Tuhan tuh gak pernah lupakan siapa-siapa. Di mana ada jeritan hati, di situ pasti Tuhan utus misionari. Allahmu itu tidak meninggalkanmu yatim piatu. Asal kau dan aku jujur mau kerja. Sungguh-sungguh dalam doa. Gak mungkin kita gak makan. Paulus malah peringatkan orang-orang yang sok-sokan. Kamu kalau gak kerja, doa melulu, jangan makan lu. Paulus bilang begitu. Gak mungkin Tuhan itu akan lepaskan. Cerita-cerita tentang seperti ini. Waktu saya telusuri misalnya di Mozambik. Misalnya di Ethiopia zaman dulu dan di negara ini. Saya gak mau sebutkan. Kalau saya perhatikan ternyata ada 1-2 anak Tuhan yang berdoa, Tuhan tolong kami. Tuhan utus misionaris. Makanya gereja kita itu juga mengutus kemana-mana.
Kota-kota besar kita dirikan dulu sebagai posnya, sebagai kapal induknya, supaya kuat, kalau enggak nanti jebol bersama-sama. Tapi lihat gereja kita sampai ke pelosok-pelosok semua, ke daerah-daerah. Sekarang kita jangkau sampai ke Papua, Irian Jaya. Kita baru kirim ratusan buku untuk jadi kurikulum anak-anak before 30, discipleship itu. Kita kirimkan for free untuk mereka. Tuhan tidak pernah lupakan siapa-siapa. Enggak ada orang itu bisa miskin sendiri. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Enggak ada orang yang ditinggalkan sama Tuhan, enggak ada. Kaya juga nggak bisa kaya raya sampai gimana, nggak bisa. Orang paling kaya di dunia pun punya limitnya. Ada hal-hal tertentu yang mau keluar, itu eman. Mungkin kalau dia keluar untuk jet pribadi, nggak masalah. Dia kalau keluar untuk foya-foya, no problemo, tidak ada persoalan. Tapi dia mau amal sosial pun ada batasnya. Buktinya lihat itu, semua artis-artis Hollywood, kalau mereka mengadakan fundraising atau penggalangan dana, itu bayarannya berapa? Steven Spielberg dan sebagainya. Mereka menghasilkan bisa keluar 10 juta dolar, dikasihkan ke yayasan apa? Apa artinya 10 juta dolar? Berarti semua mereka itu tetap ada titik eman keluar uang. Itulah batasnya orang kaya. Ya sebatas itu. Tuhan merem. Nyawa pun dia berikan, ini baru kaya beneran. Gak ada orang miskin segitu. Gak ada orang kaya segini. Gak ada. Kita semua itu dicepit, di sandwich di tengah-tengah antara langit dan bumi. Namanya kepercayaan. Are you trustworthy? Bisakah kau dipercayai? Makanya jangan flexing. Karena kita semua adalah hamba. Turun 3 titik ke bawah. Biarkan orang lihat Anda segitu, padahal Anda sebenarnya segini. Itu lebih bagus. Meskipun demikian, Anda tetap 7 di atas orang lain mungkin secara rata-rata. Biarkan, kalau mereka di bawah menuduhmu, katakan aku kayanya halal. Aku tidak perlu pedulikan orang mau ngomong apa. Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita berkat hari ini. Semuanya diberikan kepada orang lain. Tuhan memberikan kepada kita juga untuk kita bisa menikmati kasih karunia-Nya bersama dengan keluarga. Kaya itu boleh, hanya jangan gaya. Ingatlah bahwa ada yang maha kuasa di atas kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat 8. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang. Tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Apa maksudnya kekayaan itu tebusan atau ransom nyawa seseorang. Tapi orang miskin gak pernah dengar ancaman. Berarti dalam kaya maupun miskin ada sukacita dan kelebihannya. Orang kaya kelebihannya apa kalau kita baca dari ayat 8? Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang. Orang kaya itu punya tebusan lebih di masa krisis dibanding dengan orang yang lebih miskin harta. Misalnya kalau masuk ke rumah sakit, dapatkan ruang VIP. Misalnya kalau orang miskin dan orang kaya sama-sama Tuhan sudah beritahu mati hari ini, tapi dia bukan mati langsung putus nyawa, namun dia koma. Beda orang miskin dan kaya adalah oksigennya lebih panjang. Yang kaya beli oksigen bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tidak tanggung-tanggung di Singapura. Itu per hari meterannya berapa. Tapi sama-sama vegetable, sama-sama tidak sadar. Yang satu harus ke kamar, pindah dari ICU, harus pindah dari kamar utama, pergi ke kamar biasa. Bedanya cuman yang ini pergi dulu karena kehabisan oksigen. Yang ini pergi nanti tetap aja dengan oksigennya. Tidak mempengaruhi neraka maupun surga. Memang betul, Alkitab itu sangat realistis, kekayaan adalah tebusan nyawa. Betul sekali, di masa krisis ekonomi, orang-orang kalangan bukan menengah ke atas, atau yang upper class, itu nggak kena krisis moneter. Nggak kena dampaknya. Beras mau naik, cabai naik, daging naik, tomat naik, jeruk naik, dia nggak masalah. Nggak kena. Memang betul di masa krisis, orang kaya punya ransom atau punya tebusan. Tetapi demikian pula orang kaya punya worry, punya beban, dan punya kekhawatiran lebih daripada orang miskin. Tidak tidur adalah penyakit orang berada. Tidak bisa tidur. Bukan penyakit orang yang tidak punya. Overthinking, biasanya. Panic attack. Rata. Saya bicara tentang sesuatu yang sifatnya biasanya, meskipun tetap ada perkecualian. Penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi itu adalah penyakitan orang yang berada. Bukan penyakit orang yang kurang ada. Meskipun tetap ada orang yang kurang ada punya penyakit ini. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Makanya itu yang kurang berada jangan penyakitan. Ngomong sama Tuhan begini, wong aku ini loh Tuhan, sudah gak punya. Masa aku punya penyakit sekalian? Ya harus fair kan? Ini penyakitnya orang berada. Hei, penyakit menyingkir, salah rumah. Bilang gitu, salah rumah. Karena orang yang miskin tidak mendengar ancaman. Kelebihan orang miskin adalah ini. Kelebihan orang miskin. Dia easy going. Chill, nyantai saja. Dia gak takut apa-apa. Nothing tulus soalnya. Gak ada sesuatu yang bisa hilang. Tetapi memang kekurangannya, kelemahannya adalah orang miskin tidak bisa beli barang atau benda seenak mereka yang mereka inginkan. Itu aja bedanya. Bedanya tipis sih, 11-12 sih, orang kaya sama orang miskin. Cuman beda di materi. Sadar gak?
Orang miskin datang ke hadapan Tuhan itu lebih banyak healing. Waktu gereja tidak punya apa-apa zaman dulu, Petrus berkata begini, emas perak tidak kupunya. Apa yang kupunya kuberikan padamu. Ketika mereka tidak punya emas dan perak, mujizat jadi nyata. Harusnya kita yang merasa kurang berada, ini relatif ya, tergantung Anda banding sama siapa. Kalau sekarang saya banding dengan orang tertentu ya saya merasa tidak berada. Kalau banding dengan orang yang lebih nggak punya dari saya merasa berada. Semua kita itu pasti ada atas, ada bawah. Jadi jangan bandingkan. Tapi kalau kita sekali-kali merasa kita ini kurang berada, masuklah ke hadirat Allah. Aku tidak mau sakit-sakitan. Kata, aku tolak ini di dalam nama Yesus. Setan, kau salah alamat. Aku tidak ada sesuatu yang bisa kuberikan padamu. Badanku di satu-satunya untuk kerja, aku harus sehat. Orang miskin tidak mendengar ancaman. Aku nggak takut, nothing tulus. Tuhan beserta. Toh aku tidak bisa wariskan apa-apa ke anak-anakku. Mau tidak mau hanya Yesus yang bisa kuwariskan. Ayo Tuhan, bela keluargaku. Harus berani berdoanya. Jangan sudah nggak punya sesuatu, punya penyakitnya orang kaya lagi. Jangan mau begitu. Itulah sebabnya orang yang merasa dirinya miskin di hadapan Allah harus merasa empunya kerajaan sorga. Berkata Tuhan, miskinku halal bukan karena kebodohan. Ini sudah kemampuanku, batasku segini. Aku berdoa minta favor dari engkau Tuhan. Seperti Yabes katakan, kiranya engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Itu tidak tentu bicara soal harta. Dan engkau membuat aku tidak mengalami kesakitan. You pray that, doalah itu. Dan Tuhan kemungkinan besar akan mendengar. Tuhan dengarkan, maksudnya kemungkinan besar Tuhan akan kabulkan. Sebenarnya bedanya cuma di situ aja sih. Orang kaya punya tebusan, masa krisis gak kena. Ketika dia sekarat, dia dapat penanganan yang jauh lebih baik. Tetapi dia punya worry yang lebih besar atau kekhawatiran. Orang miskin, nothing tulus. Aku gak takut rugi apa-apa, kehilangan apa-apa, aku gak punya apa-apa. Tetapi kekurangan mereka, setback-nya adalah mereka tidak bisa beli barang atau benda yang mereka inginkan. Makanya itu orang miskin yang bahagia adalah orang miskin yang tidak iri sama milik orang lain. Jangan lihat lalu menginginkan, makanya itu perintah Allah yang ke-10 itu berguna untuk orang-orang yang merasa dirinya miskin harta. Janganlah kau mengingini keledai tetanggamu, istri, suami tetanggamu, hak milik mereka. Jangan kau inginkan. Asal hati kita tidak menginginkan, kita bisa pas-pasan namun bahagia. Karena Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan sekarang mengerti ya, kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang. Alkitab sangat jujur. Tapi orang miskin gak dengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang. Sedangkan pelita orang fasik padam. Dari bicara soal kekayaan dan juga orang miskin yang tidak mendengar ancaman, tiba-tiba di ayat yang ke-9, Salomo menjelaskan soal terang dan pelita. Terang ini dimiliki orang benar, pelita dimiliki orang fasik. Perlombaan yang terjadi di dunia ini adalah soal lampu, bukan soal cahayanya. Jangan kejar lampunya, kejar cahayanya. Lampunya itu Tuhan bisa upgrade nanti. Mau lampunya cuma berapa watt? Atau lampunya brand tertentu, mau brandnya apa, Chiyoda, atau brandnya Philip, kalau saya pakai Philip mungkin cocok. Nggak masalah, yang penting itu cahayanya. Maksud saya begini, the actual light surpasses the significance of the lamp. Cahaya itu jauh lebih penting daripada lampunya. Lampu itu kontainernya, lampu itu adalah bendanya. Jangan perlombaan kita soal barang, karena bahagia itu tidak soal materi. Alkitab mengajarkan kepada kita di sini bahwa terang orang benar itu kan bercahaya gemilang. Apapun merek lampunya, berapapun wattnya, terang orang benar bercahaya gemilang. Saya cerita gini bukan membanggakan keluarga, saya jarang-jarang cerita, tapi sekali-kali bolehlah. Keluarga saya itu diizinkan Tuhan diekspos terhadap jenis-jenis orang sebagai keluarga hamba Tuhan. Tuhan tuh bawa saya ke arus atas, arus bawah itu bolak-balik, gonta-ganti. Anak-anak saya itu punya satu hobi dan kesukaan, bahkan kepuasan batin. Itu mereka suka bergaul dengan anak-anak panti asuhan. Tidak disuruh loh. Bahkan kadang-kadang saya dan kami berdua suami istri mau ajak anak-anak makan aja nggak bisa, harus ke panti asuhan. Nah suatu hari terlintas pada benak kami pada waktu salah satu anak kami ulang tahun untuk ajak anak-anak panti asuhan untuk ikut sama-sama. Cuman kami harus hati-hati. Ini sedikit hikmat juga bagi orang-orang yang misalnya mau ngajak anak-anak panti asuhan. Mereka yang tidak punya ayah atau ibu atau ayah dan ibu. Atau mereka yang dititipkan di sana karena memang orang tuanya tidak mampu. Sebelum kita sendiri gereja Mawar Sharon punya MSP Mawar Sharon Peduli, yaitu rumah keluarga yang lebih daripada panti asuhan tapi rumah kasih. Waktu itu zaman itu belum ada. Jadi kami pergi ke satu panti asuhan, sudah punya kebiasaan untuk kasih mainan. Nah, saya melihat sesuatu, ada suatu mitos atau kesalahpahaman tentang panti asuhan. Sekarang semakin mengerti sejak gereja Mawar Sharon Peduli ini lewat yayasan MSP, kita punya rumah keluarga bahwa yang paling dibutuhkan oleh anak-anak panti asuhan itu bukan barang atau benda, itu banyak. Itu apalagi nanti pas Natal, pas apa, itu pada banjir mainan, malah justru bisa merusak mental mereka. Paham ya? Banyak orang gini kan, aku mau kasih ke panti asuhan. Ada panti asuhan yang masih membutuhkan. Tapi sebagian besar, apalagi kalau di kota-kota,
sudah melimpah ruah. Karena perusahaan-perusahaan mau kemana lagi lampiaskan belas kasihan kalau nggak ke panti asuhan. Mereka takut untuk kasih ke gereja udah besar katanya dan sebagainya. Padahal mendidik jiwa itu tidak bisa lewat panti, tetapi lewat gereja yang sehat. Namun demikian banyak orang punya salah pengertian, kita kasih ke panti misalnya, oke, dikasih nih. Saya melihat bahwa itu not so good in the end, karena melimpah kebanyakan. Mau tahu nggak mereka paling butuh apa? Mereka butuh keluarga yang mengadopsi mereka. Bukan mengadopsi seterusnya, nggak tentu keluarga mampu. Nggak tentu keluarga mampu, sekalipun mampu secara materi mungkin tidak bisa mampu secara perhatian. Karena punya anak itu tanggung jawab besar. Makanya ada panti asuhan, ada bapak, ibu, ada mama, papa panti asuhan yang bisa menjaga mereka itu kita harus doakan. Mawar Sharon Peduli, yayasan kita dengan rumah kasih ini juga harus didoakan yang jadi mami dedinya di panti asuhan itu. Kita harus terus doakan. Mereka butuh apa? Mereka butuh diekspos sama keluarga, family. Karena bagian ini di pelita mereka, redup cahaya. Mereka nggak ngerti apa itu keluarga. Oke? Karena itu keluarga kami mengambil keputusan untuk suatu saat dulu itu ajak waktu ulang tahunnya salah satu anak, untuk ajak mereka ulang tahun. Cuman harus hati-hati, ngajak ulang tahun itu juga bisa plus minus, pro kontra. Happy birthday to you, nanti akan ada badutnya, ada balonnya, ada uang mewah ruahnya. Mereka seneng karena ikut makan. Kapan lagi bisa makan gitu, bisa mainan, apalagi nanti ada gamesnya, sebagainya kan bagus kan. Tapi kadang-kadang kita kurang peka. Di dalam hati mereka berkata, kok aku ulang tahun tidak diginikan. Malah membangkitkan kecemburuan sosial. Karena itu kalau pas anak saya ulang tahun, undang mereka tidak tahu anak saya ulang tahun. Kadonya anak kami adalah main sama anak-anak yatim piatu. Bukan ulang tahun kan, kalau ulang tahun kan mereka jadi penggemarnya, mereka jadi objeknya, mereka jadi cheerleadernya, tetap lakonnya kan anakku. Dibalik, anak-anak kami yang melayani mereka, ajak main sama mereka, tidak ada yang tahu anak saya ulang tahun. Kita makan di mall sama-sama, main apa, ini bungkuskan apa, wah istri saya paling rapi soal gitu-gitu. 3 anak kami juga nggak deket-deket sama saya, daddy, mereka ngerti sendiri ya. Salah satu anak malah minta maaf sama saya, Dad, saya nggak bisa deket-deket sama daddy dulu ya, nggak bisa deket sama papa dulu, supaya mereka jangan merasa gimana mereka nggak punya ayah. Oh ya, jadi as for me and my house, we will serve the Lord. Seperti kitab Yosua, aku dan keluarga, rumah tanggaku, kami melayani Tuhan. Tuhan kan nggak kelihatan, jadi kami melayani anak-anak panti asuhan ini. Tapi sekalipun konteksnya itu ulang tahun anak, mereka nggak perlu diulang tahunkan di tengah-tengah anak panti asuhan. Kalau ini ulang tahunmu, ini adalah kado yang kamu minta. Ayo kita senangkan mereka. Dan mereka nggak tahu hari itu sebenarnya adalah untuk merayakan ulang tahun anak saya. Tidak ada perayaan ultahnya sama sekali. Cuman ajak mereka main ke time zone, ajak mereka makan apa segalanya. Pulang itu juga senang, papa mamanya dapat istirahat. Anak-anak biasanya kan rame. Yang jadi mami, daddy di panti asuhan itu sendiri jadi happy. Ada orang yang take care mereka, kami adopsi sehari. Akhirnya kecanduan rasanya kok gak happy ya kalau cuma sehari. Ayo kita buat rumah kasih, rumah keluarga. Untuk di gereja kita. Akhirnya terjadilah sekarang sudah ada berapa anak ya? How many people now? 10 people now? Sekitar 9-10 anak. Biarkan bertambah. Saya berharap nanti ke depan MSP ini bisa diduplikasi di semua regional kita dan gereja lokal kita. Jadi rumah keluarga itu nanti nggak hanya di Surabaya, tapi di mancanegara, di mana-mana. Kasih tepuk tangan Tuhan. Apa hubungannya dengan terang orang benar? Keluarga saya ada orang-orang yang, misalnya orang-orang yang perlu dibelas kasihani atau orang-orang yang papah. Bersama dengan family kami itu, pulang mereka dapat berkat. Mereka rasakan cahaya di keluarga saya. Bagaimana dengan orang yang punya segalanya? Tidak jarang pula keluarga kami itu bersama dengan orang-orang yang punya segala sesuatu. Dan waktu itu anak saya juga bisa biasanya sebelum ketemu orang tertentu siapapun juga arus bawah, arus atas, kami akan terus siapkan ada briefing time. Saya dan istri saya akan briefing anak-anak, kamu harus gimana behavior-nya, anak-anak kami sangat mendengarkan. Dan ketika bersama-sama dengan orang yang punya segala-galanya, pulang setelah pergi, mereka pun kesaksian, ada sesuatu pada keluargamu yang tidak ada di keluargaku. Tidak jarang loh, ini bukan 1-2 family yang powerful yang pernah bersama dengan keluarga kami. Semua kesaksian begini, ada sesuatu yang kami tidak punya. Tidak punya kedekatan ini, ngobrol-ngobrol orang tua dan anak. Orang tua anak seperti sahabat yang erat. Gak pernah kami lihat yang baik begini. Padahal orang-orang punya segala sesuatu, punya segala-galanya. Pulang itu merasakan cahaya, you see. Lampuku tidak seperti buat lampunya keluarga mereka. Lampu kami tidak lebih mahal brandnya atau lebih bagus. Tapi cahaya kami menyala. Menyala kepada panti asuhan. Menyala kepada konglomerat. Menyala kepada orang-orang di segala level. Mau under, menengah, atau atas secara ekonomi. Bapak, ibu, saudara, janganlah keluargamu minder. Jangan masuk dalam perlombaan yang gila di dunia ini. Setiap family jor-joran untuk bisa tunjukkan siapa yang bisa flexing lebih nanti di sosial media. Siapa yang bisa punya kendaraan tertentu dan sebagainya. Tahukah orang di bawah, tengah, sampai atas mencari cahaya. Sedangkan mereka berlomba untuk punya lampu yang lebih mahal. Pertahankan cahaya di dalam rumahmu. Love, joy,
peace. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Sebab iman kita bukan soal makanan, minuman. Iman kita adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Cahaya itu rohani. Cahaya itu kehidupan. Cahaya itu value atau nilai. Cahaya itu membawa diri. Cahaya itu happy. Orang yang punya segala sesuatu pun misalnya kalau berlibur bersama atau pergi bersama dengan Anda. Atau cuman makan bersama aja bisa merasakan. Ada sesuatu padamu. Lampuku besar. Rumahku lampunya mahal. Keluargaku punya segala-galanya. But we don't have your light. Kami nggak punya cahayamu. Yatim piatu pun patut bisa mengatakan, aku pingin yatim piatu, aku pingin punya cahaya seperti ini. Aku ingin punya kasih, bukan cemburu sosial, tapi menjadi visi di hati. Suatu hari aku mau punya keluarga seperti ini. Atau orang-orang yang kaya raya luar biasa berkata, apa yang missing ya dengan familyku? Semua kami punya. We just don't talk to each other. They talk to each other. Mereka bicara satu sama lainnya, ngobrol-ngobrol, keharmonisan itu menggiurkan dan mereka melihat, kok nggak bisa ya di rumah kami papa dekat sama anaknya. Kok nggak bisa ya suami dan istri begitu mesra. Cahaya bro, bukan Porsche dan Lamborghini. Cahaya saudara, bukan Rolex di tangan. Silahkan punya Rolex nggak apa-apa, kalau kayanya halal. Tapi jangan fokus di sana, sebab jam 4 ya tetap jam 4. Jam 4 di Rolex juga jam 4 di Alba. Yang Alba jangan kutuk yang pakai Rolex. Buktinya Anda pakai Alba aja, atau Seiko, itu orang Mozambik minum air bersih aja nggak bisa Anda pegang HP. Indonesia itu HP semuanya, internet tergede itu salah satunya itu Indo. Mozambik jangankan internet, pisang busuk itu direbut makan berempat bersaudara. Mau bilang hedon semua hedon. Tapi kalau halal, masa kita mau seperti Mozambik? Mari kita berdoa supaya Indonesia seperti Mozambik. Semua kita makan pisang busuk. Ya janganlah, mental komunis itu. Jangan iri, kalau kita diberkati kita harus happy. Negara kita ini makmur, sekalipun bukan orang kaya semuanya. Negara kita ini makmur. Lempar sembarang kangkung tumbuh. Coba Anda lihat ke Timur Tengah, kami barusan kembali dari Israel di situ. Coba lihat di sana. Gersangnya bukan Israelnya, Israel kan punya teknologi. Sebelah-sebelahnya itu gersangnya. Bersyukurlah. Jangan iri sama orang kaya. Dan jangan bermental miskin. Namun jangan sombong kalau Tuhan membuatmu lebih punya daripada orang lain. Miliki hikmat. Kejarlah cahaya bukan lampunya. Rolex Alba Seiko nggak apa-apa. Ya. Apalagi apa namanya? Aduh saya lupa. Nggak jadi sudah. Candaannya Pastor Yudi itu loh. Nama jam itu apa dikasih orang itu Casio. Kasih orang. Ya itu candaan orang lain, nggak ada urapan pada saya. Paham maksudnya saya Bapak Ibu Saudara? Gereja tempat sehat. Di mana kaya dan miskin bertemu, sebenarnya nggak ada sih, kita semua miskin di hadapan Allah. Coba lihat orang miskin di sebelahmu, katakan, kita semua miskin di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara? Fokus kita bekerja. Ayat yang ke-10, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. I love this. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Ini yang disebut dengan pride of life, 1 Yohanes. Ini yang disebut dengan kesombongan atas apa yang dia punya dan apa yang dia lakukan atau kerjakan. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tuhan tidak ingin ada keangkuhan. Keangkuhan di sini itu ada 2 macam. Ada 2 macam. Keangkuhan itu sombong karena memiliki. Dan iri karena orang lain memiliki. Itu sama-sama angkuh di hadapan Yesus. Itu sama-sama akarnya, oyotnya adalah spirit of pride. Minder itu sombong terbalik. Tunggu sampai dia pegang harta, dia akan jadi OKB, orang kaya baru. Bapak Ibu Saudara, semuanya harus dibuang. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Kalau saya melihat seseorang di sebelah saya diberkati jauh lebih dari saya. Asal orang itu hidup dalam righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Kebenaran, damai, sukacita dalam Roh Kudus. Saya akan tepuk pundaknya berkata, Bapak, puji Tuhan. Saya sungguh-sungguh happy for you. Jangan minta sesuatu. Happy aja. Jangan pernah ingini keberhasilan orang lain. Jangan minta kecipratan. Berkatmu dari Tuhan. Berkatmu dari kerajinan. Berkatmu dari kesungguhan berdoa dan kesungguhan bekerja. Kalau kita memuji orang bukan untuk menjilat. Kalau kita berkata sama orang lain, congratulations atau selamat. Sungguh-sungguh selamat itu biarkan satu arah, tiketnya sekali. Tidak PP kembali kepadamu. Jangan berharap Anda dapatkan belas kasihan atau pinjaman. Katakan selamat Pak. Lalu bergantung pada Tuhan. Kalau kelihatan orang lebih lemah, lihatlah 5 roti 2 ikanmu. Adakah sesuatu yang bisa saya tambahkan? Itulah yang namanya antidotnya keangkuhan. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kesombongan. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam keminderan. Tuhan tidak mau kita hidup dalam iri hati. Tuhan juga tidak mau kita hidup dalam tinggi hati. Lawan kata keangkuhan itu bukanlah rendah hati. Rendah hati itu bisa aja tipis bedanya dengan rendah diri. Kayaknya rendah hati, iya kan gak enak ya sama orang itu. Iya sana bisa beli apa aja. Kan saya gak bisa, gak enak loh digituin.
Kayak seolah-olah kita tiba-tiba jadi orang berdosa gitu loh. Salah kita itu mempunyai sesuatu. Padahal dia nggak tahu sepak terjangnya kita. Iya kan, sana kalau bisa ke dokter kemana-mana ke Singapura. Saya kan di sini kan nggak bisa, saya BPJS. Saya bisa, ya anaknya bisa sekolah tinggi-tinggi. Nggak enak, digituin nggak enak. Biasanya sama orang gitu lebih baik hindari. Karena apapun yang Anda katakan salah. Ya kan? Nah, dan sekalipun kalau Anda memberi, Anda pun pulang dengan merasa bersalah. Tidak pernah memberi dengan sukacita. Karena Anda merasa, dosa aku nikmati yang punya aku ini. No. Hanya karena sekali Tuhan berkata pada orang kaya, jual segala sesuatu ikut aku, bukan berarti Tuhan bilang begitu sama semua orang kaya. Tidak seperti itu. Karena itu jangan pernah kita itu minder maupun sombong. Kerendahan hati itu bisa kecampur baur. Kelihatan emas tapi ternyata tembaga. Kerendahan hati itu ada namanya kerendahan hati yang palsu. Disitulah bedanya rendah hati dan rendah diri. Humility itu bukan self-pity. Susah sama orang self-pity. Sama orang sombong juga susah. Apa-apa tentang dia. Nggak tanya orang lain, ambisius sekali. Ngomong-ngomong tentang dirinya selalu. Dan tidak pernah memperhatikan orang lain, how are you, atau tanya begitu. Nggak pernah. Yang dibanggakan adalah jasa-jasanya, aku punya ini, aku punya itu. Ngomong sama orang gitu lama-lama tercipta dua orang. Ada orang yang alergi, langsung pergi. Ada orang yang memainkan game itu bersama dengan dia, demi supaya dapat sesuatu. Ingatlah semua orang yang mengagumimu tidak tulus kepadamu. Mereka berharap dapat sesuatu. Kalau enggak, mereka pasti